donyane soyong gegirisi manungsa diancam ing pati bencana ana ing ngendi-endi pratandha wis sedharawuhe mulane ya padha setia datang Gusti Yesus suwarga iku dadi duweke tumrape wong kang puji asmane donyane soyong gegirisi manungsa diancam ing pati bencana ana ing ngendi-endi pratandha wis sedharawuhe mulane ya padha setia datang Gusti Yesus suwarga iku dadi duweke tumrape wong kang puji asmane oh haleluya puji asmane haleluya Yesus haleluya oh haleluya puji asmane haleluya Yesus haleluya donyane soyong gegirisi manungsa diancam ing pati bencana ana ing ngendi-endi pratandha wis sedharawuhe mulane ya padha setia datang Gusti Yesus suwarga iku dadi duweke tumrape wong kang puji asmane oh haleluya puji asmane haleluya Yesus haleluya oh haleluya puji asmane
haleluya, Yesus haleluya, oh haleluya, puji asmane, haleluya, Yesus haleluya, oh haleluya, oh haleluya, puji asmane, haleluya, Yesus haleluya, haleluya, Yesus haleluya. Sungguh Tuhan, kami mau terus memuji-Mu dalam segala situasi kondisi, karena kami percaya bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami diluputkan dari mara bahaya dan bencana, supaya hidup kami membuktikan bahwa Allah hadir, bahwa Allah ada, bahwa Allah bersama kami. Karena itu kami mau terus berpegang kepada kebenaran dan terus menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Tolong Tuhan, Engkau memberkati juga mereka yang mengikuti ibadah live ini. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah live ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Teruslah bersukacita di dalam segala keadaan, karena iman kita membuktikan bahwa Tuhan ada. Tuhan memberi mukjizat kepada setiap kita. Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Allah. Tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya terus melimpah atas hidup Bapak, Ibu, Saudara. Bersama dengan kami, tim JKI Mana Eklesia Malang. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang untuk bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, berikanku hati. Biarlah Tuhan terus memberikan hati yang mengasihi, hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, hati yang selalu rindu mencari wajah Tuhan, supaya iman percaya kita terus ditambah-tambahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bisa, mari pujikan dengan segenap hati. Yang belum, mari belajar bersama kami. Dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita pujikan pujian ini, berikanku hati. Berikanku hati, takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Amin. Haleluya. Berikanku hati, takut akan dirimu, dengan sikap
hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang kuingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan hanya untuk kemuliaan-Nya. Karena itu biarlah seluruh hidup kita menyenangkan hati Bapa. Dan tidak ada lagi yang kita ingini selain kita akan bersama-sama pulang ke rumah Bapa di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Dan seluruh perbuatan yang kita miliki akan menyaksikan bahwa Yesus itu hidup, bahwa Yesus itu benar. Sehingga seluruh perbuatan kita pun benar, berkenan. Mari persiapkan hidup kita di sisa hari-hari kita, supaya hidup kita terus berkenan kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Dan kita akan pujikan kembali pujian ini, dan kita akan sembah kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang kuingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang kuingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Haleluya. Tiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan.
kembali katakan haleluya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Haleluya. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Persiapkan aku, persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Persiapkan aku, persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Sembah Dia. Engkaulah Allah yang layak disembah, Allah Abraham, Isa dan Yakub, Allah Israel, Allah yang maha tinggi. Kemuliaan-Mu mengatasi langit, kami puji selamanya Engkau Yesus. Haleluya, ya Ramastum, Hindaramu, Hikaralamase, Hikaralamase, Lord. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu, mulialah nama-Mu Yesusku. Terima kasih. Mari sejenak Bapak Ibu, teduhkan hatimu, tenangkan jiwamu, dan kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Dan itu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Sri Hartono. Dipersilahkan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan satukan hati kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan pada saat ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semata-mata bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kepandaian kami, tetapi karena oleh kasih dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada setiap kami, para pelayan-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah melawat kami sampai saat ini dengan luar biasa Tuhan. Walaupun kami berada di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi saat ini Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir saat ini, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kami semua ada di dalam kuat kuasa-Mu,
sehingga kami boleh diberkati, dikuatkan oleh pemberitaan firman-Mu saat ini. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam. Shalom. Selamat berjumpa kepada setiap Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Jikalau Tuhan masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita boleh bersama-sama di dalam ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang. Puji Tuhan, kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga senantiasa menyertai kita. Walaupun saat ini kita berada di situasi dan kondisi yang sampai hari ini pandemi COVID-19 yang sungguh luar biasa hari-hari ini melanda di seluruh dunia, bahkan di tanah air. Ya, kita percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah orang-orang yang senantiasa berseru dan percaya kepada Tuhan bahwa hanya satu-satunya lah Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan merenungkan suatu kebenaran firman Allah. Kita akan belajar yang ditulis oleh Alkitab kita. Ada orang yang boleh mengalami mujizat Tuhan. Karena iman terjadi mujizat dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di gereja, sampai hari ini kita percaya bahwa mujizat Allah itu masih ada. Amin. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sampai hari ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh bernapas sampai hari ini adalah mujizat Tuhan. Dan kalau kita bisa merasakan pahitnya obat itu berarti mujizat. Kalau kita bisa merasakan manis dan asinnya garam itu berarti kita masih merasakan mujizat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu percayalah bahwa mujizat Allah masih ada di dalam setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Injil Matius pasal 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, di mana yang ditulis oleh Injil Matius ini adalah orang-orang yang boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Mari kita dengarkan bersama. Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Ayat yang pertama, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam,
dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyimak, membaca dari Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ya, di sana dituliskan ada satu kisah yang terjadi kepada orang-orang yang pada waktu itu, ya. Di masyarakat Yahudi pada waktu itu, kalau ada ditemukan orang-orang yang memiliki penyakit seperti penyakit kusta ini, mereka harus diisolasi, ya. Mereka dijauhi, mereka disingkirkan dari tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, ya. Mereka harus pisah dengan keluarga, dengan sanak, saudara, teman, ya, lingkungan. Mereka dijauhi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu di zaman Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat, ya, kisah ini bagaimana seorang yang menderita sakit kusta ini mengalami mujizat yang daripada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, karena iman terjadi mujizat, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Oleh karena itu kita akan belajar dengan apa yang ditulis oleh Injil Matius ini, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama orang ini datang kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan turun dari bukit, ya. Dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, ya. Dan saat itulah, ya, orang yang sakit kusta ini datang kepada Tuhan, ya. Dia datang bersujud menyembah, ya, dan memohon kepada Tuhan, ya. Jika Tuhan, ya, mau, ya, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat bahwa mujizat itu tidak sekonyong-konyong datang, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, ya, sehingga mujizat itu terjadi atas kehidupan setiap kita, ya. Ini adalah satu pelajaran buat kita, ya. Jikalau kita saat ini, ya, kita menghadapi satu kesulitan, mungkin sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, ya, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, ampuni saya, dan saya yakin mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti pengalaman seorang yang sakit kusta ini, ya. Dia melihat, dia tahu bahwa Yesuslah satu-satunya yang dapat menyembuhkan sakit penyakitnya, ya. Hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkannya. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan, bersujud, menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ketika kita ini menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, ya, kita minta kepada Tuhan tanpa menyembah, tanpa datang, ya, sekonyong-konyong, Tuhan tolong saya ada dalam kesulitan, saya ada dalam sakit dan sebagainya, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak salah, ya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menghadapi satu pergumulan dalam kehidupan ini, dalam persoalan ini, ya,
kita datang kepada Tuhan. Ya. Berarti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Kita datang mohon belas kasihan-Nya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan melihat di ayat yang ketiga itu tadi. Ya. Lalu Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang itu. Ya. Aku mau, ya, jadilah engkau tahir. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan melihat penyakitnya, masalahnya, tapi Tuhan melihat kerendahan hatinya. Ya. Dia mohon belas kasihannya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat iman daripada orang yang sakit kusta ini. Ya. Tuhan tidak melihat persoalannya, sakit penyakitnya seberat apapun. Ya. Mungkin tabib tidak bisa menyembuhkan, mengobatinya, siapapun tidak bisa. Tapi yang Tuhan lihat saat itu, orang yang sakit kusta ini, dia datang bersujud menyembah Dia. Berarti orang ini datang dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada satu pelajaran kepada setiap kita. Karena iman terjadi mujizat. Jikalau Bapak Ibu dan saya ingin mengalami mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita harus pertama kali kita harus datang kepada Dia. Kita bersujud menyembah. Artinya kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan tidak melihat seberat persoalan kita, masalah kita. Tetapi Tuhan melihat iman yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada contoh lain ya, di dalam Alkitab kita. Ya. Banyak orang-orang yang mengalami mujizat ketika berjumpa dengan Tuhan. Salah satunya adalah seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan ini dalam hatinya berkata, asal saja aku menjamah jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Ini kata-kata iman yang dikatakan oleh perempuan ini. Ya. Dan Alkitab menulis seketika itu juga sembuhlah dari pendarahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika perempuan ini menyentuh jelai jubah daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu? Tuhan melihat, Tuhan bukan melihat masalahnya, bukan melihat beratnya yang diderita oleh orang ini, tetapi Tuhan melihat iman, sehingga Tuhan menolong dia. Kuasa Tuhan mengalir sehingga perempuan yang tadinya mengalami pendarahan selama 12 tahun juga mengalami kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ialah contoh-contoh daripada orang-orang yang karena iman terjadi mujizat dalam hidupnya. Dan saat ini Tuhan mau kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Apapun persoalanmu, apapun sakit penyakitmu, Tuhan tidak melihat itu.
tapi Tuhan yang mau lihat adalah tindakan iman kita. Kalau saat ini engkau berkata kepada Tuhan, aku Tuhan datang kepadamu, menyembah, sujud di hadapan dengan kerendahan hati, walaupun engkau tidak perkatakan persoalan, engkau tidak sampaikan seluruhnya persoalan hidupmu. Dia tahu karena dia adalah Tuhan yang melihat kedalaman hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil satu pelajaran dari orang-orang yang karena iman terjadi mujizat. Secara medis pun sampai hari ini penyakit kusta ini sungguh penyakit yang menakutkan. Bahkan banyak membawa kematian. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberat apapun persoalan kita, segede apapun tanggungan hidup kita, jikalau kita datang kepada Tuhan dengan satu iman, akan terjadi mujizat dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita tidak terlepas dari persoalan hidup ini. Setiap kita tidak terlepas dari tanggungan-tanggungan kehidupan ini. Mungkin anak-anak kita saat ini sedang membutuhkan dana untuk pendidikan mereka. Mungkin ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menjadi saksinya Tuhan. Sehingga ada orang-orang di sekitar kita juga boleh mengalami mujizat yang seperti kita alami sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ketiga tadi dikatakan apa? Lalu Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang yang sakit itu. Aku mau, jadilah engkau tahir. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan mau menolong kita. Ya. Tuhan mau menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan mau mengeluarkan kita dari persoalan hidup kita. Tuhan mau mengangkat tanggungan-tanggungan hidup kita. Jikalau kita mau datang, bersujud dan menyembah Dia, dan akan terjadi mujizat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan dalam hati kita saat ini. Walaupun sekelumit renungan kita, jikalau kita mengimani, itu akan terjadi mujizat dalam rumah tanggamu, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam hubungan nikahmu, anak-anakmu, pendidikan mereka semua. Dan saya yakin saat ini Tuhan melawat kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, marilah kita datang kepada Dia. Dia Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan singkat kita saat ini tidak saya panjangkan,
namun biarlah kita boleh mengambil satu pelajaran yang sangat berguna, ya, sangat bermanfaat ketika kita ada di dalam pergumulan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati, dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yapet Suyono. Dipersilakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Haleluya. Biarlah karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah terjadi atas hidup kita semua. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Mujizat masih ada. Haleluya. Percaya Bapak Ibu bahwa mujizat Allah itu masih ada bagi orang-orang yang percaya. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Sepanjang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan, Engkau ajaib bagi. Kembali kita nyanyikan dari awal. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagi. Katakan, Yesus, Engkau ajaib. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang saksikan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Amin, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan haleluya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab mujizat-Mu masih berlaku bagi orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam kebenaran dan berpegang kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan berkati. Tuhan,
biarlah melalui pelayanan kami, tim JKI Mana Eklesia ini boleh memberkati Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami pergumulan iman oleh karena beratnya masalah, kesulitan, sakit, penyakit, penderitaan, tekanan hidup. Mari Tuhan Engkau hadir dan menjamah. Dan Bapak, Ibu, Saudara tetap berpegang kepada Tuhan. Kami bersyukur, berkati Tuhan tim kami, supaya kami tetap setia melayani Tuhan dalam segala keadaan. Dalam situasi yang buruk sekalipun, kami tetap percaya bahwa Engkau ada bersama kami. Hamba menyerahkan gereja-Mu JKI Mana Eklesia, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, baik seluruh pengurus, Tuhan, para lansia, penyandang disabilitas, para mitra bakti, kru yang setia melayani sampai hari ini. Tuhan, Kau terus ada dan bersama kami dalam suka dan duka, dalam segala keadaan. Berkati juga seluruh sponsor, donatur, orang-orang yang setia menopang kami, memberkati. Berkati keluarga Bapak Ibu Iwan Tesi, pemilik tempat ini, yang mendedikasikan tempat ini bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Berkati masa tuanya, kesehatannya, kekuatannya, lindungi, jagai Tuhan, supaya kedua hamba-Mu ini tetap mantu cucu, usaha pekerjaan, rumah tangga, pelayanan. Terima kasih juga tempat ini terus kami dedikasikan bagi pekerjaan, pekerjaan Tuhan di bumi ini, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kami, tim JKI Mana Eklesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sinode kami, JKI Pastor Ibu terus beri sehat dan kuat, di masa tuanya terus menjadi berkat. Sebagai ketua umum sinode boleh menjadi berkat bagi kami, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan bernaung di dalamnya, menjadi bapak bagi seluruh hamba Tuhan dan gereja-gereja di lingkungan sinode JKI. Berkati badan pengurus harian hamba-Mu Pastor Edi Suyanto, Pastor David Mayanto, berkati kehidupan rumah tangga, keluarga, pelayanan mereka, STT Sangkakala, para Tuhan, dosen, para mahasiswa, dan seluruh Tuhan lembaga ini boleh terus menjadi berkat dan mencetak para hamba-hamba Tuhan yang militan untuk Tuhan melayani di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, berkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, berkati keamanan, kesejahteraan, hindarkan dari segala perpecahan, juga jauhkan dari kaum intoleran, para radikalisme, dan juga kaum terorisme yang ingin mengacaukan kedamaian, ketentraman negara kami. Buat pemerintah Tuhan lebih tegas untuk menunjukkan keadilan dan hukum bagi mereka yang melanggar, Tuhan akan mendapat sanksi, dan bagi mereka yang taat Tuhan akan mendapat penghargaan. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin tertinggi kami Pak Presiden Jokowi, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, selaku pemimpin tertinggi yang setiap kali harus mengambil kebijakan yang sulit, khususnya di masa pandemi COVID-19, terlebih khusus Tuhan gelombang ketiga varian Omikron ini yang begitu dahsyat menyerang kembali negeri kami, supaya kesigapan seluruh petugas aparat Tuhan, Satgas Covid, para dokter, kepala daerah dari pusat hingga daerah-daerah boleh bekerja sama dan bersinergi satu dengan lain, agar Tuhan kondisi ini tidak memperburuk kembali situasi kesehatan. Tuhan, jikalau nakes yang terus bergerak untuk memvaksin baik V1, V2 dan juga booster, Tuhan, supaya rakyat boleh sadar bahwa pentingnya untuk menjaga imunitas Tuhan, kekebalan tubuh melalui vaksin ini, dan saling menjaga satu dengan yang lain, terus memakai protokol kesehatan, tidak abai di dalam setiap kegiatan
sehari-hari. Tuhan memberkati, Tuhan juga TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara Indonesia dari rongrongan kaum yang ingin merusak keutuhan dan juga kesatuan bangsa kami ini. Dengan ketegasan agar mereka menegakkan hukum Tuhan bagi mereka yang melanggar, dan juga mereka akan menghancurkan mereka yang ingin Tuhan merongrong kedaulatan negara kami. Berkati saat mereka tugas dimanapun, baik Tuhan di tempat-tempat terdepan, terluar, dan terpencil di seluruh negeri kami ini Tuhan, baik di laut, udara, dan di darat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pemerintahan dari pusat hingga daerah Tuhan, untuk provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan kesejahteraan setiap kota di mana kami tinggal, anak-anak-Mu, kami upayakan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Pakai setiap kami terus menjadi berkat, khususnya untuk gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ditempatkan dimanapun kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Setiap pekerjaan, setiap apa yang kami lakukan, baik lembaga-lembaga pelayanan sinode, lembaga pelayanan penginjilan, lembaga-lembaga misi, sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Kristen Katolik, memberkati supaya Tuhan setiap kami anak-anak-Mu boleh menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, sekali lagi kami mengucap syukur, menyerahkan wilayah kami, Tuhan Malang Raya, supaya Tuhan Malang Raya juga boleh terus waspada dan sigap, karena masuk di Tuhan level 3 Tuhan, untuk Tuhan PSBB Tuhan, supaya Tuhan Malang juga Tuhan masyarakatnya boleh tidak abai dan terus menjaga protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur karena Tuhan terus memberi kami waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan melalui gereja lokal GKI Mana Eklesia ini. Terpujilah nama-Mu, kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, dan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu peganglah kuat-kuat iman-Mu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati melalui ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang setia mengikuti ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.